Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa wafaqqahana fi dinihil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linnadhari liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada mu'alif kitab tafsir Jalalain, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari tafsir Jalalain. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa zumaila hadratil imam Jalaluddin Muhammad Al-Makhalli wa Jalaluddin Abdurrahman bin Abdul Bakar As-Suyuti mu'alif kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid darini wa li walidayhima wa li masyayikhima. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sampai ayat pinten fa in talaqahani. Kita mulai ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in talaqaha niku nggih. Fa in kemudian jika ia tolaqoha menceraikannya lagi,
Az-zauju maksudnya suami. Ba'da snataini, ba'da setelah. Isnataini talak kedua. Fala takhillu, maka wanita itu tidak halal lahu baginya. Mim ba'di, setelah itu. Ba'da tolqoti maksudnya setelah talak. As-salisati ketiga. Hatta hingga tangkiha dia nikah. Tazawwaja kawin. Zaujan dengan suami. Ghairahu lain. Wa yato'aha serta mencampurinya. Kama sebagaimana fil hadisi dalam hadis. Alladzi yang rawahu yang diriwayatkan Asy-Syaikhani oleh dua guru mulia. Oke, dalam kurung Bukhari Muslim. Nanti kalau di dalam kitab-kitab literatur ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau menyebut Syaikhon atau Syaikhoni itu merujuknya pada Imam Bukhari Muslim. Fa'in tallaqaha, fa'in kemudian jika tallaqaha ia menceraikannya pula. Zauju maksudnya az-zaujusani suami kedua. Fala maka tidak ada junaha dosa alaiha bagi keduanya alaihima bagi keduanya
Hayyiz zaujati waz zauji. Hai maksudnya az-zaujati istri, waz-zauji dan suami. Al-awwali pertama, antara ja'a, an jika untuk, taroja'a kembali rujuk keduanya, ilan nikahi untuk menikah, ba'da setelah, inqidha'i habisnya, al-iddati masa iddah, in dhanna, in jika, dhanna keduanya mengira, ayyuqima dapat menjalankan, hududallahi hukum-hukum Allah, watilkal madhkuratu, watilka itulah semua, al madhkuratu yang disebutkan, hududullahi peraturan-peraturan Allah, yubayyinuha yang dijelaskan, liqaumin kepada kaum, ya'lamuna yang mau mengetahui, ya tadabbaruna yang mau merenungkannya, bisa jelaskan di ayat 230. Ini masih lanjutannya ayat sebelumnya, okay. Jadi dulu banyak orang yang kawin cerai karena waktu itu ya belum ada KUA. Yang diceritakan kan pada waktu itu ini kisahnya orang Arab. Maka perkawinan kalau merujuk kisahnya orang Arab, orang Jawa nggak mampu menjalani karena pernikahan itu juga tergantung budaya. Kita orang Jawa ngikuti orang Sumatera ya nggak akan mampu. Orang Jawa nikah sama orang Manado ya berat juga karena beda budaya, beda juga. Orang Jawa gampang kok, nikahan dibukakan pintu rumah, kasih salon kecil aja, diputer musik sudah cukup. Tetangganya diundang nggak diundang karepe ya, biarin aja, dia tahu dengar kalau mau
kesini buuh ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Tapi kan mancing seperti mancing ikan, ate gak diparani buka pintu, ada rengeng-rengengnya, ya toh. Ya itu loh, orang Jawa itu gak mau terus terang, senengannya gini ya. Orang Sumatera terus terang, kalau kamu menikahi anakku, ini kamu ngasih mahar berapa? Ini saudara kandungnya ada 5, satu saudara kandung maharnya 10 jutaan, berarti 50 juta. Terus perempuannya berapa? Nanti acaranya begini ya, di sana tempatnya habisnya sekian. Kalau orang Jawa langsung pulang, mak kasih terapi mak, larang mak. Apalagi di Arab itu mau menikah saja harus punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, usaha sendiri, sudah dibuktikan ketika mau melamar. Nah, di Indonesia kan ada nggak punya pekerjaan aja sudah pede berani ngelamar anaknya orang lain. Nah ini beda juga, ya. Maka ketika menentukan hukum pernikahan di salah satu daerah, apalagi negara beda, bangsa itu juga berbeda. Menurut catatan sejarah ya paling gampang nikah dengan orang Jawa, dikasih mas kawin seperangkat alat sholat, walaupun itu tidak bernilai, ya, tidak dianggap bernilai, tetap diterima. Sandal jepit ya diterima, 1.000 diterima. Jadi sebenarnya kalau kita melihat orang begini loh, berapa sih harga nyawanya orang itu? Tergantung orang itu melihat dia cara naik motor di jalan. Kalau kebut-kebutan ugal-ugalan ya berarti harga nyawanya dia murah. Kalau lihat harga dirinya ya berarti cara bicaranya. Oke. Makanya kalau mau melihat harga keluarganya ya ketika menikahkan. Oke, nikah. Nah, makanya di sini lanjutan ayat kemarin, karena sering nikah cerai. Nah, makanya Allah memberikan batasan, kalau sudah cerai 3 kali nggak boleh digauli oleh mantan suaminya walaupun dia nikah lagi. Harus disela-selai orang lain dulu, harus nikah dengan orang lain dulu, setelah itu cerai. Tapi nikahnya tidak boleh politik, ya politis. Wis nikahno sik ya kok cesah kok iso baleni nang aku. Kamu saya bayar nikah kan enak. Nah, ternyata kan banyak juga orang yang nikah begitu ternyata nggak mau kembali. Wis enak mbek sampean aku mau balik nang dhek. Banyak sekali seperti itu. Ya, ini ayat ini melanjutkan ayat-ayat sebelumnya. Sehingga pernikahan ada yang mabtutah. Ya, kemarin kan saya jelaskan mabtutah. Mabtutah adalah wanita yang terkena talak 3 kali, itu namanya perempuan mabtutah. Oke. Mabtutah kalau ingin rujuk ke suaminya harus menikah dulu dengan orang lain, dengan syarat harus digauli. Gak boleh nggak digauli, harus digauli dulu. Pernikahan ini bagi perempuan mabtutah haram dilakukan apabila tujuannya konspirasi alias kong kali kong. Dulu di zaman Arab, tradisi Arab, orang cerai tidak cerai itu banyak faktor, karena dulu hukum itu belum jelas, masih banyak perbudakan. Kemudian kalau punya mantu melarat, anaknya diceraikan. Kan di sini masa kecil saya kan banyak itu orang-orang tiba-tiba cerai, dia nggak merasa menceraikan tapi diceraikan oleh orang tuanya, ya, terus nyekengkleng. Itu juga banyak faktornya. Makanya Islam datang itu membawa perubahan. Dulu perempuan tidak bisa melayani suami, memuaskan suami, dicerai. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa tentang talak.
Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Fa'idha, apabila tolaktumun nisa'a, tolaktum, kamu menceraikan, an-nisa'a, istri-istri, fabalagna, lalu sampai ajalahunna, batasnya. Kayak dimaksud batas ini adalah iddah, ya. Cuman kalimatnya ajalahuna, ajalahuna, batasnya. Nah, penjelasannya korobna, dekat. Inqidho'a, pada berakhirnya. Iddatihinna, iddah mereka. Famsikuhunna, maka peganglah mereka. Bi'an, yakni turoji'uhunna, rujuklah kepada mereka. Bima'rufin, secara baik-baik. Min ghairi dhirorin, min ghairi, dengan tanpa menimbulkan, dhirorin, keresahan. Atau sarrihuhunna, lepaslah mereka. Bima'rufin, secara baik-baik pula. Udrukuhunna, biarkan mereka. Hatta, sampai. Tangkodiyah, habis. Iddatuhunna, iddah mereka. Wala, janganlah. Tumsikuhunna, kamu tahan mereka. Birroj'ati, dengan rujuk. Dhiroron,
untuk menimbulkan kesusahan. Maf'ulun lahu berfungsi sebagai maf'ul li ajlih. Lita tadau sehingga menganiaya mereka. Alaihinna sampai mereka bil ilja'i mengungsikan diri, ilal iftidai ila hingga al-iftidai menebuskan diri, watatliki dan meminta cerai, watatwili dengan waktu yang cukup lama, al-habsi menggantung, waman barang siapa yaf'al melakukan zalika demikian, fakot sungguh zolama dia menganiaya nafsahu dirinya sendiri, bitaridhiha dengan menghadapkan ila pada azabillahi siksaan Allah, wala dan janganlah tattakhidhu kamu jadikan ayatillahi ayat-ayat Allah huzwa sebagai permainan, mahzu'an bahan olok-olok, biha dengan ayat-ayat Allah, bimukhalafatiha dengan melanggarnya,
Wadhkuru, dan kamu ingatlah ni'matallahi, nikmat-nikmat Allah, alaikum, yang diberikan kepadamu, bil islami, yakni agama Islam, wama, dan apa, anzala, yang diturunkan, alaikum, kepadamu, minal kitabi, berupa kitab, Al-Qur'ani, Al-Qur'an, wal hikmati, dan al-hikmah, ma, apa yang ada, fihi, padanya, minal ahkami, berupa hukum-hukum, ya'idzukum, Allah memberimu pengajaran, bihi, dengan Al-Quran, bi antashkuruha, agar kamu bersyukur, bil amali, dengan mengamalkan, bil amali bihi, dengan mengamalkannya, wattaqu, dan bertakwalah, Allah, kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwa Allah, bikulli syai'in, atas segala sesuatu, alimun, dia mengetahui, la yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi, bagi Allah, syai'un, sesuatu pun. Saya jelaskan ayat 231. Ini asbabun nuzulnya dari Ibnu Jarir At-Tabari, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya dulu, ya, lelaki bisa menalak istrinya
lalu merujuknya sebelum habis masa iddahnya. Kemudian ia menalak lagi. Ya, ia melakukan berkali-kali dengan tujuan untuk menyengsarakan istrinya. Ya. Untuk menghalang-halangi nikah lagi dengan orang lain. Nah, sehingga Allah menurunkan ayat ini. Nah, tapi sebenarnya kenapa orang Arab dulu seperti itu? Orang Arab memang berbeda dengan orang Jawa. Hasrat biologisnya kan besar. Okay. Kalau istrinya kelamaan menstruasi, itu juga jadi masalah kalau orang Arab dulu. Okay. Makanya orang Arab itu setelah Islam datang, maka perempuan-perempuan Arab itu diberi pelajaran khusus tentang bagaimana menjadi istri yang baik. Contohnya kalau kita ngaji, ya, ngaji saya mengingat pelajaran ngaji kitab Uqudul Ijen. Ya. Jadi dulu santri-santri yang sudah dianggap senior mau lulus, syaratnya harus ngaji kitab Uqudul Ijen. Ya. Kalau nggak Uqudul Ijen ya Qurratul Uyun, itu bekal pulang kalau mau menikah sudah tahu bagaimana rumah tangga yang baik menurut Islam, bukan menurut dirinya. Ya. Tapi kayaknya sekarang sudah langka, orang mau nikah itu sebuah ketemu kapan langsung nikah, gak ditanya wis ngaji Uqudul Ijen. Ya, kalau dulu saya mau pulang dari pondok ya sudah wajib ngaji Uqudul Ijen. Bahkan ngaji Uqudul Ijen sampai khatam 3 kali. Oke. Di situ dijelaskan ternyata kebanyakan orang itu ditulis semenjak kisahnya sejak zaman Nabi, sebelum zaman Nabi sampai zaman Nabi sampai zaman pertengahan Islam. Oke, abad pertengahan ya, kalau abad pertengahan ya sebelum Indonesia dijajah Belanda. Sampai dijajah Belanda, sampai disarahi kitab itu oleh kiai-kiai di Indonesia. Perceraian itu ternyata asal muasalnya cuma sepele. Dari semua kitab itu kalau saya baca, asal muasalnya hanya perkara biologis, bukan perkara nafkah. Nah, bukan perkara nafkah. Nah, dulu perempuan Arab kalau lagi menstruasi, dia kan punya kebiasaan ini ya celana dalamnya lah gampangnya, itu kan terus dibuang ke sumur, dibuang kemana-mana gitu kan zaman dulu. Ya, tapi setelah Islam datang kan ada acaranya, itu dibersihkan dulu, ini baru kalau dibuang sudah dalam keadaan bersih. Nah, sehingga dari sekian kasus dari dulu sampai sekarang kalau kita baca kitab, sampai dulu saya juga pernah mendapatkan satu pekerjaan untuk mendata yang dimasukkan ke jadi untuk mendata orang-orang yang cerai di beberapa kabupaten kota. Ternyata di pengadilan agama itu setiap hari tidak kurang dari 100 orang cerai. Oke. Tidak kurang dari 100 orang cerai. Saya memberikan form untuk diisi, sebabnya apa perceraian. Rata-rata dari zaman sebelum Nabi sampai zaman Nabi sama, faktornya adalah biologis. Oke, dianggap istri tidak bisa memuaskan suaminya. Nah, itu sampai kepada orang Jawa pun kebanyakan sama. Nah, kalau bahasanya sekarang, karena istri dianggap tidak bisa memuaskan suami, suaminya kan selingkuh. Nah, kalau dulu zaman Arab masih berlaku hukum perbudakan, maka dia beli budak-budak dari luar untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi akhirnya di sini juga diturunkan
ayat ke 231 lelaki dilarang seperti itu. Ya, kalau istrinya tidak bisa memuaskan hubungan biologis ditanya kenapa. Oke, dan istrinya juga harus tahu apa yang menjadi kebutuhan laki-laki. Oke, makanya ini sampai disinggung oleh Allah dari beberapa ayat. Berarti peristiwa ini kayaknya berlangsungnya ila yaumil qiyamah. Ya, kalau sudah ayatnya panjang ini ila yaumil qiyamah. Nah, akhirnya dengan menikah banyak masalah, tanggung jawab sosial, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga. Akhirnya kalau di Asia, ya orang Jepang, perempuan Jepang itu tidak mau menikah. Di Singapura juga sudah mulai nggak mau menikah. Thailand nggak mau menikah, ribet katanya. Kalau hanya memuaskan hasrat biologis, cukup selingkuh, kumpul kebo zaman dulu. Bahasa Qur'annya zina. Ya memang seperti itu. Dan sekarang orang di Cina lebih memilih beli boneka yang cantik-cantik itu. Terus di dalam bonekanya diberi alat, dan alatnya bisa memuaskan biologisnya. Begitu juga perempuan. Ya, makanya kalau kita lihat di medsos itu kan seliweran itu apa namanya iklannya alat pemuas hubungan biologis. Ya. Di satu sisi di negara lain, nah, banyak perempuan sedikit laki-laki. Di Eropa Timur banyak perempuan sedikit laki-laki. Maka perempuan itu satu laki-laki punya istri 4. Akhirnya barulah sekarang Al-Quran tentang poligami banyak orang tidak protes, tapi faktanya karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Perceraian dari dulu sampai sekarang kasusnya hampir serupa, walaupun tidak sama. Tidak samanya kan hanya akar masalahnya. Tapi kalau diteliti lagi masalah-masalah yang paling mendasar ya sama, bukan masalah kurang makan. Di zaman sekarang modern, waktu kita mengadakan penelitian, justru yang banyak menggugat cerai perempuan. Seperti yang diceritakan di ayat ini kan perempuan juga yang banyak menggugat cerai. Kenapa perempuan di era setelah Indonesia merdeka sampai tahun 70 ke 80 itu nggak ada yang menggugat suaminya cerai walaupun kondisi hidupnya sengsara, diperlakukan yang tidak baik dan semuanya. Nah, sekarang banyak perempuan yang gugat cerai suaminya karena sekarang setelah tahun 2000 banyak wanita karir yang cukup penghasilan, barulah dia berani menggugat cerai suami karena tanpa suami dia merasa bisa hidup sendiri. Kalau orang tua kita dulu nggak berani, kalau nggak punya suami takut nggak bisa hidup walaupun diperlakukan suaminya tidak menyenangkan. Sekarang malah kebanyakan yang menggugat cerai istrinya. Nah, sedangkan hukum perbudakan masih berlaku di Arab. Di kita Indonesia belum pernah berlaku hukum perbudakan. Hukum perbudakan itu dari bangsa Romawi, di mana negara-negara yang pernah dijajah atau dikuasai bangsa Romawi pasti terjadi perbudakan. Oleh Nabi perbudakan itu dihilangkan, tapi ternyata setelah Nabi meninggal itu masih dilestarikan. Pada waktu Perang Dunia Kedua, Amerika dimintai bantuan oleh Arab, mau bantu, pokoknya hukum perbudakan kamu hapus. Tapi ternyata yang teriak-teriak nggak mau hapus ya ulama. Kalau ada perbudakan enak, hukum perbudakan. Kita punya pembantu perempuan banyak, itu boleh digauli. Nah itu makanya
Makanya di awal-awal banyak TKI TKW dikirim ke Arab, orang Arab perlakuannya kepada orang Indonesia seperti itu, menganggapnya kontrak kerjanya. Karena hukumnya di sana tidak menggunakan hukum ketenaga kerjaan, tapi menggunakan hukum rumah tangga. Sedangkan berangkat dari Indonesia, hukumnya ketenaga kerjaan. Di negara yang terima tidak ketenaga kerjaan. Nah, makanya orang tahun 80 sampai ke 90 banyak perempuan yang diperkosa di sana karena mereka orang sana menganggapnya yang datang ke mereka itu orang menyerahkan diri menjadi budak. Karena sejarah perbudakan itu di zaman Romawi, orang tidak punya kemampuan karena bayar hutang, ya punya hutang numpuk nggak bisa bayar, terus menyerahkan diri pada orang kaya. Sudah pokoknya hutang saya dibayar lunas, saya akan bekerja untuk kamu ya seumur hidup gitu. Itu awal-awalnya perbudakan. Kemudian di zaman pertengahan perbudakan setelah Romawi berjalan itu tidak hanya seperti itu. Orang-orang yang malas itu menyerahkan diri kepada orang-orang kaya supaya dia nggak kerja ngoyo-ngoyo, bekerja apa adanya tapi dapat makan minum setiap hari. Itu perbudakan. Nah ternyata juga perbudakan jadi bisnis. Ya, ini aku punya budak, ini nggak bisa bayar hutangku. Kalau kamu mau membebaskan dia, tebuslah ini dengan bayaran sekian. Makanya Nabi itu kan banyak membebaskan para budak-budak di zaman dulu dibebaskan. Mungkin karena orang tuanya punya hutang nggak bisa bayar, anaknya yang digadekan. Ya untung Indonesia jauh dari Romawi, jadi ya nggak ada perbudakan. Tapi faktanya ya sampai hari ini ya di sini tuh juga sama. Apa contohnya? Perbudakan itu kan orang yang membayar gaji pekerjanya di bawah ketentuan, ya ketentuan. Contohnya ketentuan gaji seorang pekerja itu kalau di kita UMR lah, UMR-nya 2 juta, tapi nyatanya gajinya 1.600.000 dan sebagainya. Nah itu kan artinya ya sama dengan perbudakan zaman dulu, perbudakan zaman dulu. Nyatanya kalau kita nanti belajar filsafat moral, orang yang membela mati-matian nyawa, ya, nyawanya banyak orang di dalam satu negara, mempertahankan kedaulatan negara, itu perbuatan terpuji apa perbuatan jelek? Semua orang mengatakan perbuatan terpuji itu perbuatan yang akhlaki, yang bermoral. Tapi ketika dia mendapatkan bayaran 1 bulan cuma 2 juta, dia membawa senjata berada di perbatasan, kira-kira gaji 2 juta itu bermoral nggak yang memberi gaji? Nah, padahal itu taruhannya nyawa, gajinya cuma 2 juta. Ya seharusnya yang menjaga perbatasan, menjaga-jaga di luar itu gajinya ya paling enggak 10 juta, 15 juta. Yang di tempat aman-aman kayak kita gini 2,5 juta lah, nggak apa-apa. Oke, itu makanya karena dulu juga masih ada hukum-hukum perbudakan. Makanya Allah menurunkan ayat 231 ya. Makanya kalau mencerai dengan baik ya, kalau ingin rujuk juga dengan baik. Makanya dulu sampai banyak wanita ya memberi uang suaminya supaya dia menceraikan. Nah sekarang ya sama-sama prakteknya yang berbeda. Sekarang banyak istri menceraikan suami ke pengadilan, itu sama dengan orang mencari tebusan sendiri supaya dicerai. Hanya sekarang bentuknya pengadilan, kalau dulu tidak pengadilan. Karena orang nikah zaman dulu kan tidak ada suratnya. Ya, nenek moyang kita kan tidak ada suratnya. Baru ada surat setelah tahun 60 ke sini 70.
Sebelum-sebelumnya ya nggak ada suratnya. Makanya suami istri yang mengalami hal itu gak boleh saling menggantung. Oke. Nah, di ayat berikutnya ini dijelaskan akar masalahnya yang terparah nanti di ayat berikutnya ini. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa idza, ketika talaqtumun nisaa, talaqtum kamu menceraikan, an-nisaa istri-istrimu, fabalagna lalu sampai ajalahunna batasnya, ingqadhat habis masa, iddatuhunna idahnya, fala maka janganlah ta'dzuluhunna kamu halang-halangi mereka, khitabun khitab yang ditujukan lil auliyai kepada para wali, ya, walinya perempuan, ai maksudnya tamnahuhunna agar tidak melarang mereka, min ayang kihna untuk tidak menikah azwajahunna dengan suami-suami mereka, al-mutalliqina yang telah menceraikan, lahunna mereka, lianna karena, sababa disebabkan, nuzuliha turunnya ayat ini, anna bahwa ukhta saudara perempuan Miqala bin Yasarin, ya Maqil bin Yasar, talaqoha yang diceraikan, zaujaha suaminya,
Fa'aroda dia ingin ayyuraji'aha merujuk istrinya. Famana'aha lalu melarangnya. Siapa? Miqalu bin Yasarin, Maqil bin Yasar. Kama sebagaimana rawahu yang diriwayatkan oleh Al-Hakimu Al-Hakim. Idza jika taradau terdapat kerelaan ayil azwaju yaitu suami, wan nisa'u dan istri, bainahum di antara mereka, bil ma'rufi dengan secara baik-baik, syar'an menurut syariat, zalika demikian itu, an-nahyu larangan, anil adli untuk menghalang-halangi, yu'adzu dinasihatkan, bihi dengan larangan itu, mangkana orang yang minkum di antara kamu, yu'minu beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, li'annahu karena hanya orang beriman saja al-muntafi'u yang dapat mengambil nilai manfaat, bihi dengan nasihat itu, zalikum demikianlah kamu, yaitu tarkul adli
tidak menghalang-halangi. Aska lebih suci, khairun lebih baik, lakum bagi kamu, wa adharu lebih bersih, lakum bagi kamu, walahum dan bagi mereka, lima karena yukhsha dikhawatirkan, ala zaujaini kepada suami istri, minar ribati menjalin hubungan gelap, bisa babi disebabkan al-alaqati saling kenal, bainahuma di antara mereka, wallahu dan Allah ya'lamu lebih mengetahui, ma semua, fihi di dalam itu, al maslahatu kemaslahatan, wa antum sedangkan kamu, la ta'lamuna tidak mengetahui, zalika demikian itu, fattabi'u maka ikuti, amrohu perintah Allah, oke, saya jelaskan dulu nih di ayat 232. Oke. Ini disebabkan turunnya karena ada orang namanya Maqil bin Yasar. Sebenarnya suami istri itu aman-aman saja, tapi karena orang tua terlalu ikut campur. Yang menjalani rumah tangga aman-aman saja, tapi karena saudara perempuannya itu, ya, anak perempuannya dan sebagainya, ini sama dengan kasus-kasusnya orang zaman sekarang. Sebenarnya anaknya itu enjoy dalam rumah tangganya, tapi orang tua minta jatah 1 bulan aku kirimin uang sekian ya. Ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya, keluarga istri juga minta nuntut diberi sesuatu. Oke, akhirnya kan yang menyebabkan rumah tangga anaknya bubrah ini kan bukan anaknya, karena disebabkan dari luar dirinya, ya, termasuk orang tua.
Kalau anaknya mau pergi kemana, ya ikut, yes kemanapun ikut. Karena apa? Kalau suami mengajak keluarganya, keluarga istrinya juga harus diajak. Nah akhirnya hal-hal ini menyebabkan itu. Makanya terus kemudian disuruh cerai karena dianggap suaminya tidak bisa berimbang memenuhi hajat hidupnya. Ya, kalau keluarganya suamimu belikan TV, ya aku harus dibelikan TV juga. Aku nyekolahkan kamu sampai sarjana habis banyak, masa dia tinggal menikmati aja, nggak bisa mengembalikan hal-hal yang seperti itu, nggak bisa. Kalau lebaran harus dibelikan baju semuanya, harus seragam. Jadi kasus-kasus yang seperti itu ternyata ya sama dengan masa-masa yang lalu. Orang tua yang terlalu ikut campur kepada rumah tangga anaknya sampai anaknya cerai. Ya. Terus sedangkan karena orang tua ini melarang, kok anaknya itu masih cinta dilarang-larang, tetap ketemu di luar walaupun diceraikan. Sekarang kan banyak juga kasus seperti itu. Makanya Allah melarang, sepertinya sudahlah kalau mereka merasa nikmat hidupnya bersama suaminya begitu, ya sudah, gak usah dihalang-halangi daripada nanti menjalin hubungan gelap yang dosa semuanya. Ya. Jadi ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi, ada orang namanya Maqil bin Yasar mengalami saudara perempuannya. Dan banyak sebenarnya selain Maqil bin Yasar, karena itu menjadi budaya di Arab di zaman dulu. Di kita pun juga sama, banyak saya menjumpai seperti itu banyak. Kadang teman-teman saya cerita begini-begini, akhirnya sampai orang zaman sekarang slip gaji itu pendapatannya nggak dikelihatan kalau banyak, apa-apa itu macam melarat, akhirnya kasihan toh, anaknya nggak bisa mengekspresikan hidupnya karena tekanan keluarga. Kalau nggak keluarga suami ya keluarga istri. Nah inilah yang namanya kaum materialisme ini, ya, kaum materialisme. Terus ada juga tipe-tipe orang tua, ya di masa dulu dan sampai sekarang itu sama, ya. Anaknya banyak tapi anaknya digilir. Kamu minggu ini ngasih bapak sama ibu jatah makan sekian, jadi akhirnya urunan. Allah kan sudah mengajarkan itu kepada anak-anaknya untuk birrul walidain, tapi ya orang tua nggak harus segitunya gitu loh, gilir. Jadi yang ini sekian, yang ini sekian dan sebagainya. Tapi kasusnya juga banyak yang terjadi ternyata seperti itu. Cuman jenengan bukan pelaku. Kalau jenengan pengacara perceraian dan perkawinan, tahu itu semuanya di mana. Ya di pengadilan sana, tanya itu. Jenengan duduk aja di pengadilan. Kenapa Mbak kok cerai? Ini mertua saya itu gini ikut campur terus. Sampai saya belikan cincin anak saya aja mertua saya minta. Ya mintanya ke siapa? Ya ke suami saya. Nah, suami gimana? Nah, kata mertua saya, anak laki-laki itu harus punya tanggung jawab kepada orang tuanya, bla 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 gitu. Ya itu alasan klasik. Kalau sampean masih mencintai, ya suami diajak pergi jauh saja, ya kerja yang jauh dan sebagainya. Lah suami saya ini tipenya orang patuh sama ibunya, anak mama dan sebagainya. Ya wis. Ya nasibmu ae ketemu maratuwa ngeret ngono kuwi. Ya. Jadi pokoknya kalau duduk di pengadilan agama itu apa yang diceritakan Al-Qur'an itu enggak ada yang meleset, ya, karena kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang sama. Oke, jadi ini bab talak. Sampai dalam perkawinan juga sama, sampai milihkan sekolah. Kalau tidak izin neneknya, kakeknya,
ibunya dimarahi, bapaknya dimarahi, gak mendukung. Lapa anakmu kok sekolah rono? Oh ini gak mendukung. Lek kowe rono, ya wis biayano dhewe. Loh, itu dari zaman Maqil bin Yasar ya sampai zaman sekarang sama begitu. Ya saya juga punya teman. Saya tanya kenapa? Aduh, saya kalau tahu begini Pak Wid, lah kenapa? Nah, dulu saya kalah suara, mbahnya ke sana, mbah dari saya, mbahnya dari ibunya, Pak-lenya Pak-D-nya itu ke sana. Akhirnya tidak sesuai harapan. Akhirnya wes kalau ke sana, loh. Makanya kalau sudah rumah tangga, orang tua tidak boleh ikut campur, walaupun tahu anaknya bertengkar, itu pura-pura tidak tahu kalau orang tua. Oke, itu katanya di Quran loh, bukan kata saya. Ya waktu budal itu, ya kalau orang tua yang datang tuh kayaknya rukun-rukun banget. Damai-damai saja toh, pulang kembali lagi tukaran. Ya pokoknya orang tua begitu. Jangan anaknya mengadu langsung diterima. Ya, dilihat dulu akar masalahnya. Daripada kayak Maqil bin Yasar. Kan kebangetan ini sampai dituruni ayat oleh Allah ini, berarti kan terlalu ruwet. Gitu. Tapi ternyata tujuannya Allah itu menciptakan Maqil bin Yasar untuk pelajaran kita. Kalau nggak ada Maqil bin Yasar kita kan nggak tahu rumah tangga ruwet itu bagaimana. Kalau setiap minggu minta jatah beras banyak dari anak A pulang dari nganter beras dibawa ke anak B lah. Terus anak A gini, loh datang lagi sebelum 1 minggu sudah habis. Kemana Bu? Mak, berasnya ya tak masak. Anaknya kan mikir, mosok wong ini masak entek sakmin entek 10 kilo gue entek seminggu. Ya, sudah dijatah yang namanya belanja setiap hari. Kok setiap anaknya datang makannya sambal terasi. Jadi ya wis tak gawe ngene entek. Ternyata uang-uangnya itu dikasihkan anak yang lain. Setelah anak yang biasanya memberi bertanya, jawabnya sang orang tua bagaimana? Telungane awakmu sing wis sukses, wis kasil urip menyambut gawe. Nah, saya jadi begitu itu hampir 10 tahun. Saya punya mbah, setiap bulan saya jatah. Waktu itu aja sudah saya jatah 500.000 sebelum tahun 2000. Tapi saya datang lagi 3 hari habis. Karena begitu saya datang ada yang tahu datang ya, yang tukang nampani datang. Saya mencari jalan lain, lewat jalan yang tidak biasa saya lewati, ya tetap aja tahu. Kalau zaman sekarang mungkin gampang ya, lewat jalan manapun di WA, Rinio masmu wis mulih kan gitu, Rinio adikmu wis mulih. Nah, makanya di sini disebutkan aska suci ya. Kalau ngasih orang tua ya, kalau niatnya orang tua bah mari ngono dikekno dulure si A si B si C sana, nggak usah mangkel, karena itu memang kita memandangnya Allah dan memandangnya orang tua. Ya kalau kita agak bosan ngasihnya ya alasan saja, belum bisa kesini mak, kamu cek repot mak. Zaman modern mak yang jawab, lah masih karine kan gak apa-apa, yang penting TRF kan gak apa-apa. Yang penting transfer nang sopo iki ya, transfer nang kono iki jelas gak teko. Nggih. Diodot nang kono menggo Alfamart Indomaret entek. Ya, itu makanya fenomena kehidupan, okay. Sampai para ulama banyak menulis kitab tentang rumah tangga yang ujung-ujungnya sama, okay. Pertama, keikutsertaan orang tua selalu ikut campur pada rumah tangga anak. Kedua, istri kurang perhatian terhadap hubungan biologis. Ini yang ada di Quran nanti sampai ayat
235. Ada pertanyaan? HP-nya Bu Menikah canggih napa mboten? Mboten. Oke, maksud saya kalau HP-nya canggih, mungkin pas ngaji Ramadan itu hujannya deras sekali, kan bisa buka HP. Nek mboten canggih mboten saged melok ngaji online kalih kula. Mboten napa-napa, mendatangi majelis lebih utama daripada melihat isu. Mboten ana kan dalu muga-muga kautan selama Ramadan. G minimal RAM-nya 8. Mungkin RAM kurang dari 8, ngaji 2 jam putus-putus. Mboten nggih mriki mawon mbek Burini niku. Aman pun. Jasudanan aman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat, barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alimna wa alimhumut ta'wil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu halana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.